Kita cheers dulu sebelum pembicaranya seru-seru. Cheers dulu, Cheers. boleh. Cheers. Let's try. Gua nggak inget kapan terakhir kali gue minum nice. Jaeger Bomb. Setidaknya kayak 10 tahun lalu. Sambil kita nikmatin, ada sebotol, jadi kita bawa santai. Apa-apaan ini? Ngomongin agama, Kristen, minum alkohol. Udah banyak yang ngehujat sekarang di komen ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang seorang pendeta, yaitu Pastor Brian Siawarta. Akhir-akhir ini di sosial media dia begitu sangat viral karena setuju dengan pemahaman Kristen progresif. Kali ini di dalam podcastnya dia mengundang dua narasumber dan menyuguhkan minuman yang tak biasa disuguhkan di podcast pada umumnya, yaitu minuman beralkohol. Dengan semangatnya mereka bersulang sebelum memulai podcast mereka. Lalu Pastor Brian bertanya, apakah salah seorang pendeta atau orang Kristen minum alkohol? Kemudian salah satu narasumber menjawab bahwa alkohol merupakan minuman yang sangat umum atau wajar diminum oleh orang dewasa. Karena kalau membicarakan hal yang serius, alkohol sangat membantu untuk berkomunikasi supaya lebih fokus. Bahkan dia mengutip, bila berhubungan dengan kekristenan, Tuhan Yesus juga pada waktu perjamuan kawin di Kana, dia sendiri yang mengubah air menjadi anggur dan membuat orang-orang yang hadir, tuan pesta, sangat kagum dan begitu takjub atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia menciptakan atau membuat sebuah anggur yang sangat terbaik. Dengan demikian, itu berarti dalam konteks sekarang bahwa Tuhan Yesus menjadi produsen anggur. Benarkah demikian bahwa Yesus peristiwa di Kana bisa disejajarkan Yesus sebagai produsen anggur, sehingga dengan demikian bisa berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus saja membuat anggur? Lalu di mana salahnya apabila orang Kristen atau bahkan pendeta sekalipun meminum anggur atau yang berbau alkohol? Langsung di mix. Dengar-dengar Rachel juga bartender ya? Udah sertifikasi. Are you gonna make us something hari ini? A Jaeger special? A Jaeger bomb? Let's go with some Jaeger Bomb. Let's do it. There's a flyer in there. There's a what? There's a flyer. Jadi Rich, ini online semua ya? I see. But do you have the store ada offline-nya nggak? One offline store di Barito. Ada offline store-nya di Barito. Oke. Anak Jaksel? Semua minuman di minuman.com, terutama yang alkohol, is certified real and original nggak, Rachel? Yes. Kalau bohong masuk neraka lo katanya. Jadi lu nggak bohong kan? Udah pasti 100% bener ya? Masuk surga lu, Cel. Nanti kita ketemu lagi di surga ya. Thank you so much for the Jägermeister. Thank you udah datang dan nganterin kita. I hope you have a good life and semoga datang lagi di next time dengan sesuatu yang berbeda antara Hibiki, McAllen, atau Singleton. Thank you so much guys and friends from minuman.com. Let's go. Kita cheers dulu sebelum pembicaranya seru-seru. Cheers dulu, Cheers. boleh. Cheers. Let's try. Gua nggak inget kapan terakhir kali gue minum nice. Jaeger Bomb. Setidaknya kayak 10 tahun lalu. And it tastes good. Oke. Sambil kita nikmatin, ada sebotol, jadi kita bawa santai. Full tuh ya, full. Botol full banget. Botol full banget. Apa-apaan ini? Ngomongin agama, Kristen, minum alkohol. Udah banyak yang ngehujat sekarang di komen ini. Gimana guys?
Emang boleh? Ya, Ini kan minuman wajar ya dalam kehidupan manusia sekarang ya. I see. Maksudnya bukan minuman asing ini. Ini juga bukan ganja, bukan drugs ya. Orang mau bicara serius, kadang-kadang perlu alkohol. Karena kita sama-sama orang dewasa ya kita ngerti kekuatan masing-masing. Betul. Dan berhubungan dengan agama Kristen ya kita mengikut Tuhan Yesus yang mujizat pertamanya adalah mengubah water jadi alkohol. Nah, itu dia mengubah. Iya. Dia bahkan bukan party pooper kan. Iya. Semuanya udah gak seru, alkoholnya habis, dibikin, dibawain. Oke, menarik. and with the best quality lagi. Dengan kualitas terbaik. Oke. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan atas pertanyaan, bolehkah orang Kristen atau hamba Tuhan meminum minuman beralkohol? Pada prinsipnya alkohol dibuat dari hasil fermentasi berbagai macam dari buah-buahan atau tumbuhan-tumbuhan tertentu. Tetapi kita tidak membahas tentang bagaimana proses membuat sesuatu itu menjadi sebuah alkohol, melainkan kita fokus terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh narasumber di podcast Pastor Brian. Mungkin kita berawal dari pertanyaan, apakah orang Kristen atau hamba Tuhan boleh meminum minuman beralkohol dari hasil fermentasi? Tentu ada minuman-minuman hasil fermentasi tertentu yang diperjualbelikan secara umum di masyarakat, seperti minuman hasil fermentasi dari beras ketan dan juga singkong atau yang dikenal dengan tape. Lalu bagaimana dengan minuman-minuman yang difermentasi dari pohon-pohon tertentu yang umumnya menjadi minuman keras tradisional yang didagangkan di tengah-tengah masyarakat untuk acara-acara tertentu. Lalu bagaimana juga dengan minuman-minuman beralkohol yang diproduksi secara pabrikan? Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi kita kembali basicnya kepada Alkitab. Bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan orang-orang Israel atau orang Kristen pada mula-mula, apakah mereka meminum alkohol sama seperti hasil produksi yang diproduksi secara lokal ataupun pabrikan? Alkitab dengan tegas mengatakan kita sebagai orang Kristen tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Kemudian celakalah mereka yang pandai mencampur minuman. Hal yang demikian secara tegas dilarang oleh Alkitab. Bahkan Paulus mengatakan di Efesus bahwa setiap kita jangan berarti sebuah larangan, jangan mabuk oleh anggur, tetapi harus dikuasai oleh roh. Karena anggur yang memabukkan hanya akan menimbulkan hawa nafsu yang bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Lalu Paulus juga menyinggung supaya anak rohaninya, karena kondisi pencernaannya tidak begitu baik, menambahkan sedikit anggur. Tentu hal ini kondisional untuk sebuah kesehatan dan tentu bukan untuk sesuatu yang memabukkan. Lalu bagaimana dengan anggur yang dibuat atau diubah oleh
Tuhan Yesus pada waktu perjamuan di Kanan. Meskipun disebut bahwa anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah anggur yang terbaik, tetapi tidak secara eksplisit maupun secara implisit terjadi mabuk-mabukan di dalamnya. Mungkin hal yang esensial dari pertanyaan apakah boleh orang Kristen atau hamba Tuhan minum alkohol, tentu jawaban yang pasti yang pertama adalah bahwa Alkitab melarang kita sebagai orang Kristen atau hamba Tuhan meminum minuman beralkohol yang memabukkan, dan juga melarang atau disebut celakalah orang yang pandai mencampur minuman. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi yang pertama, agar minum minuman beralkohol tidak menjadi sebuah habit yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau hamba Tuhan, karena sedikit banyak hal tersebut dapat merusak kesehatan dan juga kewarasan, karena disebut bisa menimbul berbagai macam hawa nafsu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat ini ditulis dalam konteks kehidupan sebagai anak-anak terang, punya habit, punya lifestyle, agar hidupnya dipenuhi oleh Roh, bukan dikuasai oleh anggur.